Hadeh, Liga Turki rusuh lagi. Mau bikin gemetar Haaland, Cucurella malah kena sikat. Ketidakseimbangan di Real Madrid. Debut Mbappe di La Liga masih kalah dengan Ronaldo. MU menangi match perdana, fans gelar pesta makan. Berikut berita lengkap Spasi Football News edisi Tonight kali ini, gengs. Check it out! Liga Turki kembali rusuh, bos Fenerbahce diserang. Kekerasan kembali terjadi di Liga Turki. Presiden Fenerbahce Ali Koç jadi korban serangan penonton yang menerobos masuk lapangan. Kejadian itu terjadi pada laga Liga Turki antara Göztepe versus Fenerbahce, Minggu 18 Agustus 2024. Kedua tim bermain imbang 2-2. Sterling ditinggal murni taktik. Manajer Chelsea Enzo Maresca angkat bicara soal keputusannya meninggalkan Raheem Sterling. Baginya, Sterling tidak main karena urusan taktik. Hal ini membuat masa depan Sterling mulai dispekulasikan. Sterling lantas meminta kejelasan soal statusnya di tim utama. Erling Haaland cetak gol melulu, Pep Guardiola pun terkesima. Pep Guardiola mengapresiasi gol Erling Haaland ke gawang Chelsea. Manajer Manchester City itu tak habis pikir pemainnya tersebut sudah hampir 3 digit gol. Haaland total sudah mencetak 91 gol bersama Manchester City. Menurut Guardiola, pemain 24 tahun itu punya level mencetak gol mendekati Cristiano Ronaldo dan Lionel Messi. Cucurella mau bikin Haaland gemetar, malah disikat. Gol Erling Haaland ke gawang Chelsea langsung membuat Marc Cucurella diledek. Sebab bek Chelsea itu sempat meledek sang striker dalam perayaan juara Euro 2024. Di pesta juara Spanyol, Cucurella menyanyi dan menyebut Haaland bakal gemetar saat berjumpa dirinya. Nyatanya bek berambut keriting itu malah disikat Haaland. Enzo Fernandez dulu kasus rasisme, kini kapten Chelsea. Tak lama usai heboh-heboh isu rasisme, Enzo Fernandez dipercaya memimpin Chelsea sebagai kapten. Dia tampil dengan ban kapten kala London Biru menjamu Manchester City di Stamford Bridge Minggu 18 Agustus 2024. Ketidakseimbangan di Real Madrid. Carlo Ancelotti langsung menemukan masalah di Real Madrid usai memainkan laga perdana La Liga 2024-2025. Sang pelatih merasa tim racikannya tidak seimbang antara aspek menyerang dan bertahan. Debut Mbappe di La Liga masih kalah dengan Ronaldo. Debut Kylian Mbappe masih kalah dari penampilan perdana Cristiano Ronaldo bersama Real Madrid di pekan pembuka Liga Spanyol 2009-2010. Tandang ke markas Deportivo La Coruña, Real Madrid menang 3-2 atas Super Depor. 1 dari 3 gol Real Madrid saat itu dilesakan Cristiano Ronaldo di menit ke-35. Debut tanpa gol, top skor La Liga di Serie A. Pertandingan Cagliari versus Roma yang juga menjadi ajang debut Artem Dovbyk. Sayangnya dia gagal mencetak gol maupun meraih kemenangan bersama Roma. Namun itu bukan murni kesalahannya. Dovbyk adalah top skor La Liga musim lalu, di mana striker Ukraina itu mencetak 24 gol dan berjasa besar membuat Girona finish peringkat ketiga. MU menangi match perdana, fans gelar pesta makan. Kemenangan Manchester United dalam matchday pertama Liga Inggris 2024-2025 dirayakan fans Uganda dengan cara unik. Mereka menggelar pesta makan besar-besaran. Facundo Pellistri berpeluang hengkang dari MU.
Masa-masa Facundo Pellistri di Manchester United nampaknya akan segera berakhir, dengan klub dilaporkan sedang dalam pembicaraan untuk menjualnya ke Panathinaikos. Klub Yunani tersebut telah menyetujui persyaratan pribadi dengan pemain asal Uruguay ini yang akan menandatangani kontrak 4 tahun. Pascal Gross lakoni debut kuat bersama Dortmund. Borussia Dortmund lolos ke putaran kedua di FB Pokal setelah mengalahkan tim kasta keempat FC Pony Lübeck dengan skor 4-1. Ini adalah debut yang kuat dari Pascal Gross yang membantu terciptanya 2 dari 3 gol di babak pertama. Ia menyentuh bola sebanyak 91 kali dan menyelesaikan 82 dari 84 operan yang dilakukannya. Gelandang berusia 33 tahun itu menilai debutnya cukup baik, namun mengaku masih ada hal-hal yang perlu ditingkatkan. Daniele De Rossi akui pusing beri instruksi berbelit-belit. Pelatih AS Roma, Daniele De Rossi, mengakui bahwa dirinya pernah memberi instruksi yang berbelit-belit kepada para pemain pada awalnya. De Rossi mengakui bahwa dirinya pernah memberikan instruksi yang berbelit kepada para rekrutan baru seperti Dovbyk. Namun begitu, sang juru taktik berusia 41 tahun mengakui bahwa dirinya dan staf hanya membebaskan para pemain untuk berkreasi sendiri di lapangan. Napoli dipermak Hellas Verona, Antonio Conte, ini menjadi tanggung jawab saya. Antonio Conte meminta maaf kepada para pendukung Napoli setelah tim asuhannya dikalahkan cukup tragis oleh Hellas Verona dengan skor 0-3. Ia bertanggung jawab atas hasil tersebut. Ia juga menyoroti penampilan buruk timnya di babak kedua. Conte kemudian mengakui bahwa diperlukan kerja keras untuk membawa Napoli mencapai standar yang ia inginkan. Dengan kekalahan ini, jelas bukan hasil yang diinginkan oleh Napoli yang musim lalu juga terseok-seok di awal. Abaikan Victor Osimhen, PSG mulai dekati Ademola Lookman. PSG memang sedang mencari penyerang baru di bursa transfer musim panas ini. La Gazzetta dello Sport mewartakan bahwa PSG telah mengontak perwakilan Ademola Lookman dan bisa segera mengajukan penawaran untuk sang bintang Atlanta tersebut. Lookman diwartakan membuka peluang untuk pindah ke klub ibu kota Prancis tersebut. Namun dia masih belum menerima penawaran secara ekonomi mengenai kepindahan ini. Ange Postecoglou targetkan trofi di musim keduanya bersama Spurs. Ange Postecoglou mengklaim bahwa Tottenham Hotspur berada dalam posisi yang lebih baik untuk mendatangkan gelar juara di musim keduanya sebagai pelatih. The Lily Whites belum pernah memenangkan trofi sejak tahun 2008 dan Ange Postecoglou mengklaim bahwa timnya seharusnya bisa tampil lebih baik di berbagai kompetisi yang mereka ikuti pada musim ini. James Milner jadi pemain pertama yang main di 23 musim Premier League. Gelandang veteran yang tak pernah lelah, James Milner, kembali mencatatkan namanya di dalam buku sejarah Premier League Inggris. Dalam kemenangan 3-0 Brighton and Hove Albion atas Everton di Goodison Park, Milner resmi menjadi pemain pertama yang tampil dalam 23 musim Premier League. Milner yang kini berusia 38 tahun tampaknya belum menunjukkan tanda-tanda untuk melambat. Ia masih memiliki semangat dan kemampuan untuk bersaing di level tertinggi sepak bola Inggris. Cetak sejarah lagi, Arne Slot percaya karir Mohamed Salah masih panjang. Dalam laga pembuka Premier League musim ini, Salah tampil gemilang dengan mencetak 1 gol. Arne Slot yakin bahwa Mohamed Salah masih memiliki lebih banyak tahun lagi. Sebagai pemain di level tertinggi setelah bintang asal Mesir itu mencapai sejarah baru dalam karirnya bersama Liverpool. Salah telah mencetak 300 gol dalam 350 penampilan untuk klub. Pencapaian ini menempatkannya di peringkat kelima dalam daftar pencetak gol sepanjang masa Liverpool.
Enzo Maresca, nilai Chelsea sudah selevel dengan Manchester City. Enzo Maresca menegaskan bahwa performa Chelsea tidak begitu buruk saat menghadapi Manchester City. Menurutnya, kualitas anak asuhannya sudah setara dengan sang lawan, namun pertandingan ini ditentukan oleh kualitas anak asuh Pep Guardiola di area kotak penalti. Pelatih asal Italia itu mengajak para penggemar maupun anak asuhnya untuk tetap menegakkan kepala meski menuai hasil minor di laga perdana. Conor Gallagher jadi ke Atletico Madrid, Diego Simeone bilang begini. Conor Gallagher sudah hampir menandatangani kontrak yang diwartakan Atletico Madrid pekan lalu, bahkan sudah terbang ke ibu kota Spanyol. Namun transfernya harus tertunda. Di tengah ketidakpastian nasib Gallagher, bos Los Rojiblancos Diego Simeone mengisyaratkan bahwa klubnya masih akan berbelanja sebelum jendela transfer ditutup. Skuad ini belum ditutup dan kami tahu apa yang kami cari dan kami inginkan. Kami sedang bekerja untuk menyelesaikan skuad ini, ujarnya. Musuh Real Madrid tenang, Kylian Mbappe ternyata tak semengerikan itu. Melihat penampilan Kylian Mbappe dalam debutnya di Liga Spanyol, musuh-musuh Real Madrid sepertinya tak perlu gentar berlebihan. Mallorca sukses meredam ketakutan yang digembar-gemborkan itu. Taktik menumpuk pemain di pertahanan sendiri ampuh membatasi ruang gerak dan manuver kuartet beringas Real Madrid. Sebuah pesan untuk tim-tim lain bahwa skuad elit Real Madrid plus Kylian Mbappe tetap bisa diredam dengan kedisiplinan tinggi. Nah, itulah berita sepak bola terupdate dalam segmen Spasi Tonight kali ini, gengs. Simak terus ya berita-berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi, tentunya di Spasi Football News dan Spasi Tonight. See you!